Selamat pagi sekali lagi. Bagaimana kabar? Udah pada sarapan belum? Ya, tentu udah sarapan kan? Ini udah jam 9 lewat. Pasti semua sudah pada sarapan. Baik, sebelum aktivitas kita mulai pada uh, hari ini, pada pagi hari ini terlebih dahulu kami minta salah satu di antara siswa kami memandu kita di dalam doa. Pada anak kami Asmedar, kami silakan. Oke, terima kasih kepada anak kami Asmeidar, dan sekarang Bapak coba cek kehadiran anak-anak kami dulu. Bapak coba absen. Andreas Asmeidar, Aswinta Halawa, Erna Restina Halawa, Famati Jisukilaya, Febrianus Nuru, Felicia Kiawa, Francisca Iman Hilari Janfer Kiawa, Iman Putranduru, Jonathan Yasri Kiawa, oke, Malenta Desniat Bago, Nur Teja Ilyas Laya, Raja Roberto Laya, Salman Warubu, Celestina Menargiawa, Simon Sarojisioki, izin, Small Heart, Wastina, Windy, Johanna, ada Johanna? Oh iya, oke, Johanna, mohon maaf. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini terlebih dahulu Bapak mengharapkan persiapan kembali, persiapan masalah kebersihan. Dan pagi ini kita sudah menyambung pada bagian ini, dan termasuk juga yang bajunya masih belum rapi supaya dirapikan, posisi duduknya di kamar. Nah, baik, terima kasih kepada kami. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Sebelum kita memulai materi yang baru pada hari ini, terlebih dahulu, ini Bapak mereview kembali, mengulang kembali daripada materi kita pada minggu yang lalu. Kira-kira ada anak-anak kami yang masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu tentang pasar? Ada kira-kira yang masih mengingat? Ya, silakan anak kami Francisca. Kira-kira menurut anak kami Francisca, apa itu pasar? Atau yang lain yang bisa menanggapi, respon? Oke, silakan. Nah, baik. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tempat terjadinya transaksi penjual dan pembeli. Nah, baik. Tepuk tangan dulu buat ini merupakan sebuah hal yang sangat kami apresiasi kepada kami, di mana materi yang seminggu lalu masih bisa terlibat. Jadi mudah-mudahan anak kami bisa ini mengikuti daripada rekam jejak seperti beliau, ya. Nah, jadi pada hari ini anak-anak kami
kita akan masuk tentang peran ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, yang mana sebagai kompetensi dasar adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Berikut yang menjadi indikator capaian, yaitu menentukan pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, menyimpulkan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengarahkan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Dan keempat, mengkategorikan konsumsi sebagai kegiatan daripada ekonomi. Berikut anak-anak kami yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini adalah pertama, melalui menyimak video nanti pada materi pembelajaran, siswa dapat menentukan pelaku ekonomi dengan baik. Yang kedua, melalui menyimak video nanti, ya, siswa dapat menyimpulkan produksi sebagai kegiatan dalam ekonomi. Yang ketiga, melalui tayangan PPT, siswa dapat mengarahkan distribusi sebagai kegiatan ekonomi dengan tepat. Berikut yang terakhir, melalui kegiatan diskusi nanti, siswa dapat mengkategorikan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Nah, jadi ini untuk anak-anak kami, supaya lebih jelasnya untuk materi kita pada pagi hari ini, anak-anak kami silakan diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum, video hari ini akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita bahas lebih dulu kegiatan ekonomi itu ya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kita simak video berikut yuk. Merupakan kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru. Misalnya nih, bahan-bahan pizza dibuat menjadi pizza yang enak yang bisa kita nikmati. Kegiatan produksi ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal tersebut disebut faktor-faktor produksi. Coba cari apa saja faktor produksi itu. Kegiatan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang-barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya pizza diantar ke konsumen untuk dinikmati. Cakupan kegiatan distribusi dari mulai pembelian, pemilahan, pembungkusan, pengudangan hingga pengangkatan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Contoh dari kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Hari ini, apakah sedang melakukan kegiatan konsumsi? Setiap orang memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu? Dalam kegiatan ekonomi, ada pelaku ekonomi yang menjalankannya. Pelaku ekonomi terdiri dari karena warga, konsumen, tenaga produsen, pemerintah, serta masyarakat lainnya. Semua pelaku ekonomi itu memiliki peran masing-masing dalam kegiatan
mendiskusikan peran kelompok ekonomi dalam kegiatan ekonomi bersama dengan kelompok kerja. Jelaskan dengan jelas peran setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi itu. Kemudian presentasikan di depan kelas dengan kelompok kalian. Presentasikan dengan cara semenarik mungkin. Kalian bisa gunakan berbagai sumber belajar baik dari internet, buku maupun media yang lain. Nah baik, itulah video tadi. Dan yang terakhir ini gambar, silakan diamati. Di dalam gambar itu terdapat 3, ya, di mana kegiatan masing-masing pasti berbeda. Dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 pasti kegiatannya sangat berbeda-beda. Ya, silakan diamati. Nah baik anak-anak kami, setelah kita menyaksikan video secara bersama-sama ditambah dengan sajian gambar di atas, maka sekarang ini Bapak akan membagikan kelompok untuk melakukan daripada diskusi. Untuk kelompok 1 nanti posisinya di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 nanti di sini posisinya. Nah, jadi masing-masing kelompok membentuk posisi, ya, mengambil posisi sesuai dengan yang sudah Bapak arahkan. Ya, silakan. 1, 2, 3, biar apa sesuai ya. Atau bagaimana yang paling bagus? Oh ya, oke. 1, 2, 3, ke sana. Ya, di double. Baik, sebelum kita memulai kegiatan diskusi kelompok, kira-kira ada pertanyaan, Bu? Ada Pak. Oke, silakan. Pak, apakah kami bisa mencari referensi di perpustakaan? Ya, silakan. Satu lagi Pak. Ya. Jika seandainya kami mencari referensi mata pelajaran ekonomi di internet, apakah boleh Pak? Ya, silakan. Ya, ini memang sekarang ini apalagi perkembangan zaman teknologi sekarang ini, maka itu sudah hal biasa. Ya, silakan mencari referensi melalui internet, tidak masalah. Ya, yang penting referensinya itu harus yang memang bisa dipercaya. Ya,
ya. Silakan berdiskusi, silakan dirembuk. Ya, harapan Bapak silakan apa ya, aktif semua ya. Ya, silakan didiskusi ya. Untuk saudara Sutanto, memang ada panggilan dari orang tua. Terima kasih. Sekali lagi, siswa kami yang pertama itu masih perlu investasi untuk segera Sutanto. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang mengajar. Terima kasih.
Amin. Kelompok 1 ada progres. Oke, progres masih 60%. Kelompok 3 progres bagaimana? Sedang proses. Oke, kita segera diproses ya. Ya, aktif ya. Oh ya, kenapa bro? Oh ya, silakan. Ya, silakan ambil buku referensi itu. Ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Iya, Pak. 3 menit. Dan sekarang. Ya, dari sekarang, masa dari tadi. Halo. Ini sih, Pak. Oh ya, silakan masuk.
Ya 5 menit lagi ya.
Nah, baik. Waktunya sudah habis dan ini Bapak minta supaya masing-masing kelompok mempresentasikan daripada hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang sudah siap? Kami, Pak. Oke, kelompok 2, kami silakan. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Setelah kami menyimak video dan gambar yang telah disajikan, kami dari kelompok 2 dapat menyimpulkan beberapa hal. Di gambar pertama, pelakunya adalah manusia dan gudang beras. Yang mereka kerjakan yaitu memproduksi beras. Tujuan mereka untuk menghasilkan produk beras dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Di gambar kedua, pelakunya manusia dan mobil angkutan barang. Yang mereka kerjakan yaitu kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Di gambar ketiga, pelakunya yaitu manusia atau konsumen. Yang mereka kerjakan sedang makan. Tujuan mereka yaitu untuk menghabiskan makanan tersebut. Pertama, melakukan produksi atau jasa yang memanfaatkan SDA dan SDM dengan memaksimalkan yang bisa menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat luas. Kedua, distribusi adalah kegiatan orang keterkaitannya dengan bisnis sehingga tidak jauh kata distribusi berkesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pengiriman barang atau bisa disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh target konsumennya. Ketiga, untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantaraan, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumennya. Kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grossist, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantaraan. Ketiga, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantaraan yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui komputer. Keempat, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Barang hasil distribusi yang terjadi antara produsen dan konsumen. Pertama, pertimbangan pasar. Kedua, pertimbangan barang. Ketiga, pertimbangan perusahaan. Nomor 5, konsumen adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan
dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Terakhir, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, harga barang dan jasa. Keempat, jumlah keluarga. Kelima, jenis kelamin. Keenam, selera dan gaya. Dan terakhir, adat, istiadat, dan kebiasaan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Nah, itulah hasil kerja, hasil diskusi dari kelompok 2. Kira-kira kalau ada yang perlu disangka dari kelompok lain, kami berikan kesempatan. Oke, silakan. Seperti yang kami amati dari dalam video, memproduksi pupuk tapi bukan memproduksi beras. Oke, silakan dari gambar 1 tadi, dari kelompok 1 menanyakan atau menyanggah bahwa pada gambar yang pertama itu bukan produksi ataupun bukan menghasilkan daripada produk beras, namun yang diproduksi adalah pupuk. Menurut mereka bagaimana menanggapi itu? Silakan. Ya, dari yang lain juga kalau memang ada tanggapan kami silakan dari teman-teman kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 tidak menerima sanggahan dari kelompok 1 karena kenapa? Di sini jelas-jelas di sini menyatakan bahwa yang mereka produksi itu kita bisa memakannya. Kan kalau memang yang mereka produksi itu pupuk, kan kita tidak bisa makan pupuk. Jadi sudah jelas-jelas di sini yaitu tujuan apa yang mereka kerjakan dan apa tujuan mereka, yaitu untuk kebutuhan kita, bukan untuk kebutuhan lingkungan. Seperti kalau pupuk kan berguna untuk lingkungan, yaitu tanaman. Nah, di sini untuk kebutuhan kita itu untuk kebutuhan kita agar kita bisa kenyang. Itu sekian dari penjelasan kami. Baik, jadi masing-masing persepsi pasti berbeda berdasarkan hasil pengamatan tentu berbeda-beda. Ya, perbedaan pendapat itu memang sudah hal yang lumrah. Baik, kalau tidak ada, masih ada lagi yang menyanggah? Tidak ada? Masih Pak. Siapa? Oke, silakan. Menurut kami dari pengamatan kelompok 1 itu di gambar itu nggak harus beras. Menurut kami itu dari pengamatan kami itu adalah pupuk. Mengapa di gambar tersebut kan ada orang makan? Manusia apakah memakan pupuk? Tentu tidak. Akan tetapi tanpa pupuk semua makanan yang dimakan oleh manusia itu pasti tidak tumbuh kan? Tidak ada. Contoh padi diberikan pupuk, kan? Nah, jika seandainya tanpa pupuk, padi tidak akan tumbuh. Maka menurut kami kelompok 1 dari setiap gambar tersebut memiliki tujuan tertentu. Jadi tidak harus makanan, tidak harus beras. Nah, baik. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa perbedaan pendapat itu merupakan hal yang lumrah terjadi. Nah, baik, nanti ini Bapak simpulkan nanti karena tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan dari atau disanggah atau ada yang disanggah lagi. Oke, silakan dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 3 itu apa kepanjangan dari SDA dan SDM? Ya, apa kepanjangan dari SDA dan SDM? Ya, silakan, jangan hanya si Asmida, silakan dari teman-teman yang lain. Siapa itu? Siska?
Atau ada dari kelompok lain yang bisa membantu? Oke, silakan. Silakan dari kelompok mana yang bisa membantu? Ya, silakan. Ya, Des. Ya, silakan. Apa itu pertanyaannya? Apa itu SDA, kepanjangan SDA dan SDM? Kepanjangan dari SDA yaitu sumber daya alam, sedangkan SDM yaitu sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah jelas belum? SDA itu adalah sumber daya alam, sedangkan SDM kepanjangannya sumber daya manusia. Baik. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi setelah kami kelompok 1 mengamati kedua video yang telah ditayangkan, maka kami dari kelompok 1 dapat menyimpulkan terutama di dalam 3 gambar yang ada di atas, yaitu gambar pertama, pelakunya itu ada manusia dan gudang pupuk atau yang disebut dengan produsen. Yang mereka kerjakan dalam gudang itu yaitu memproduksi pupuk, dan tujuan mereka untuk menghasilkan produk pupuk dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Pada gambar kedua, ada manusia dan mobil angkutan barang yang sering disebutkan yaitu distributor. Yang mereka kerjakan dalam itu yaitu kegiatan mendistribusikan atau mengirim barang kepada agen atau konsumen. Tujuan mereka agar barang bisa sampai kepada konsumen atau pembeli. Gambar ketiga, di situ pelakunya hanyalah manusia atau konsumen. Yang mereka kerjakan yaitu sedang makan untuk menghabiskan makanan tersebut. Lalu pertama, pelaku kegiatan ekonomi itu terdiri dari 4 kelompok, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce, yang artinya menghasilkan. Jadi, arti kata produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Semua produk, baik itu barang atau jasa, yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya berawal dari proses produksi. Ketiga, faktor-faktor produksi. Produksi yang dilakukan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena digunakannya kombinasi faktor produksi yang berbeda-beda. Faktor produksi dibedakan menjadi 2, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap, mau berapapun itu jumlah produksinya, tetap dalam jumlah produksi. Contohnya mesin pabrik dan gedung. Kedua, faktor produksi variabel. Variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah, tergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Sekian pengamatan dari video kami. Oke, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Maka dengan itu kami berikan kesempatan kepada kelompok lain atau kepada yang memberikan sanggahan, memberikan pertanyaan. Oke, silakan si Wastina, silakan Bu. Baik, sebagai pertanyaan kami, bagaimana cara kita memproduksi suatu barang dan mengirim suatu barang ke konsumen? Ya, bagaimana cara kita memproduksi suatu barang dan cara mendistribusikannya kepada konsumen? Ya, silakan didiskusikan, silakan ditanggapi oleh kelompok 1.
Nah, bagaimana kelompok satu? Sudah. Oke, silakan ditanggapi. Baik, kami akan menjawab. Menurut kami, cara memproduksi sebuah barang itu sudah ditentukan dari awal, itu dari pabrik. Nah, setelah diproduksi dari pabrik, pasti ada yang namanya yang mengirim. Dan sering kita kenal dengan kurir atau kurir paket. Jadi, seringkali kata tersebut sering kita dengar, sering kita lihat di jalan. Banyak seseorang membawa suatu paket atau barang kepada konsumen. Nah, itulah gunanya distribusi tadi. Itulah pengertian dari distribusi tadi. Membawa setelah memproduksi, maka barang tersebut akan didistribusikan, lalu dikirim kepada konsumen atau lebih tepatnya diterima oleh konsumen. Jadi, ya. Bagaimana kelompok satu? Puas? Sudah puas? Oke, silakan. Oke, silakan. Tambah, silakan. Kurangi caranya. Baik, pertanyaan kelompok 3 tadi, bagaimana cara memproduksi barang dan bagaimana cara kita mengantar barang tersebut kepada konsumen. Nah, contohnya ini sebuah ilustrasi. Kita membuat kue. Kan kita seorang produsen di situ. Kita membuat kue, jadi di kue tersebut kan tujuan kita membuat kue pasti ada bahan-bahannya. Nah, itu caranya itu kita olah dulu bahan-bahannya, kita aduk. Jika kita membuat kue bolu pasti tepung dan blend dan sebagainya. Nah, setelah kue itu selesai, pasti ada orang lain yang membeli. Mungkin rumah mereka agak jauh, pasti kita suruh orang lain. Contohnya saudara kita bilang boleh minta bantu nggak antarkan barang ini sama pembeli ini yang bernama ini, tempat rumah mereka di sini. Sama juga yang dibilang teman saudara kita tadi si Teja bahwa biasanya kita kenal itu kurir untuk mengantar sebuah barang. Nah, itu cara kita memproduksi sebuah barang dan mengirimnya kepada pembeli. Itu sekian dari saya. Nah, bagaimana? Dari kelompok lain ada yang menambahkan juga? Tidak ada? Tidak ada, oke. Baik, karena tidak ada lagi yang disanggah, maka sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi kelompok. Berikan kesempatan. Silakan. Baik, setelah kami menyimak video yang disajikan di depan, kami dapat menyimpulkan diskusi kami dari kelompok 3, yaitu faktor-faktor produksi. Produksi yang dilakukan oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena digunakannya kombinasi faktor produksi yang berbeda-beda. Faktor produksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya mesin, pabrik dan gedung. Sedangkan faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung besarnya jumlah yang diproduksi. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. 2. Melakukan produksi antar jasa yang memanfaatkan SDA dan SDM dengan maksimal yang bisa menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat luas. 3. Distribusi adalah kegiatan erat keterkaitannya dengan bisnis, sehingga tidak jauh kata distribusi kesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pengiriman barang atau bisa disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produk mampu dibeli oleh target konsumennya. 4. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari 4 kelompok, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 5. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce, yang artinya menghasilkan. Jadi, arti kata produksi adalah suatu kegiatan, menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang
atau jasa melalui proses tertentu. Semua produk, baik itu barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat sejauh ini berawal dari proses produksi. Nah, untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, berkala, komisioner. Pedagang kecil yang bertindak sebagai pengalir perantara. Yang ketiga, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya pabrik tekstil dilakukan hanya melalui intermediator. 7. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi barang hasil produksi yang terjadi antara produsen dan konsumen. Pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan. 9. Konsumsi adalah suatu kegiatan melakukan yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kekuasaan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. 10. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan. Kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, harga dan barang dan jasa. Yang keempat, jumlah keluarga. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, selera dan gaya. Yang ketujuh, adat istiadat dan kebiasaan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kira-kira kalau misalnya masih ada, kalau ada yang perlu disangka dari kelompok 2 atau 1, nanti kita kesempatan. Oke, dari kelompok pasangan. Baik, yang menjadi pertanyaan kami adalah apa peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Ya, peran masyarakat luar negeri. Nah baik, kami berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan daripada kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu apa peran masyarakat dalam luar negeri. Nah, sebagai peran masyarakat dalam luar negeri adalah sebagai produsen, insektor, sebagai tenaga kerja dan konsumsi. Itu aja, sekian. Nah baik, masih ada lagi yang disanggah dari kelompok lain? Oke, terima kasih. Berarti sudah jelas semua? Oke, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memaksimalkan
merupakan hasil diskusi kelompoknya hari ini. Dan untuk itu Bapak akan ya, membagikan nanti NKPD mandiri untuk menggali kemampuan anak kami. Nah, silakan nanti NKPD mandiri itu dikerjakan secara mandiri, tidak perlu kerjasama. Sudah paham? Untuk itu kembali dulu pada posisinya masing-masing. Nah, ini Bapak kan bagikan NKPD-nya, silakan dikerjakan secara mandiri. Baik, silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis nama. Bapak berikan waktu 10 menit. Surga dari kami besok masuk. Dari kami surga besok masuk. Tapi kenapa masih ada dua sisi? Jadi ini sudah besok masuk. Jadi karena
Tinggal 5 menit lagi ya. Ya Pak. Silakan dimasukkan, diisi sesuai dengan hasil pikiran sendiri. Jangan copy paste pikiran teman. Biasakan mandiri. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak meminta salah satu di antara anak kami untuk dapat memberikan beberapa kesimpulan tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan anak kami? Ada Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu pertama dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce, yang artinya menghasilkan. Jadi arti kata produksi adalah suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan erat yang berkaitannya dengan bisnis, sehingga tidak jauh kata distribusi berkesinambungan dengan penjualan, pemasaran, dan pengiriman barang, atau bisa disimpulkan upaya-upaya pelaku bisnis dalam melakukan penjualan sehingga barang produksi mampu dibeli oleh target konsumennya. Dalam kegiatan distribusi ini juga ada yang namanya pertimbangan. Pertimbangan itu terbagi 3, yaitu pertimbangan pasar, pertimbangan barang, dan pertimbangan perusahaan. Dan terakhir yaitu konsumen, atau konsumen ini adalah pemakai, pengonsumsi, yang artinya adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
Terima kasih untuk anak kami Hilary. Tepuk tangan dulu buat anak kami. Baik, Bapak akan memberikan beberapa kesimpulan, beberapa inti daripada materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dulu bahwa kita ketahui dulu di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan daripada ekonomi. Yang pertama itu adalah produksi, yang mana produksi itu menghasilkan daripada suatu barang atau mengubah bentuk barang untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Sedangkan yang kedua adalah kegiatan yang kedua masalah distribusi. Nah, jadi distribusi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam distribusi itu kegiatannya itu adalah untuk mendistribusikan daripada barang kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatannya juga di dalam itu adalah untuk mengurangi daripada bahan ataupun misalnya barang yang sudah misalnya konsumsi ini mengkonsumsi daripada jenis makanan lain sebagainya, makanya di sini posisinya itu adalah untuk mengurangi daripada barang yang sudah ada. Itulah posisi daripada konsumsi ini. Nah, di sini sudah digambarkan. Di sini ada 3 gambar. Ya, di sini ada 3 gambar yang sudah Bapak tampilkan di slide ini. Gambar yang pertama itu kegiatannya itu adalah produksi. Gambar yang kedua itu adalah kegiatannya distribusi. Dan gambar yang ketiga kegiatannya adalah konsumsi. Di sana gambar ketiga sedang menikmati hotdog ditambah dengan gambar minumannya contoh juga di sana ya. Nah, jadi anak kami untuk hari ini itulah inti daripada kegiatan kita. Pertama tadi mengenai daripada produksi, distribusi, dan konsumsi, dan terakhir adalah tentang pengamatan gambar. Gambar 1 simpelnya produksi, 2 distribusi, dan simpelnya yang ketiga adalah konsumsi. Nah, sebagai penugasan, Bapak berikan penugasan. Minggu depan kita akan ataupun pada pertemuan berikut kita akan masuk tentang permintaan. Bapak mengharapkan kepada anak kami untuk mencari referensi tentang permintaan baik melalui buku cetak maupun melalui internet. Ya, jadi agar memudahkan kita pada pertemuan berikut kalau misalnya anak kami sudah memperoleh daripada bahan. Ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan, mari kita kembali menyerahkan diri dalam Tuhan, dan kami minta siswa kami Malenta untuk memandu kita dalam Oke, terima kasih kepada anak kami Malena Lago, dan berhubung karena kegiatan kita sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami atas partisipasi, atas atensinya pada hari ini, di mana sudah memaksimalkan daripada kegiatan diskusi kita tadi sudah sangat maksimal. Jadi semoga semangat belajarnya semakin meningkat dari waktu ke waktu, tidak semakin lama semakin kendor. Jadi akhir kata Bapak sapa kita dalam bahasa Kitanias, Yahoo.